Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku salih-salihah? Semoga sehat terus ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pertama pembelajaran PAI, kita sudah sama-sama menyaksikan video kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana setelah menyimak kisah tersebut, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, senantiasa bersabar, tidak pernah merasa kecewa atau marah kepada Allah walaupun diberikan ujian yang berat. Berikutnya, meminta kesembuhan ketika sakit hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, tetap rajin beribadah walau dalam keadaan sakit sekalipun. Baiklah anandaku salih-salihah, untuk pembelajaran PAI di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang tarjamah lafdhiyah. Kenapa kita harus belajar tarjamah Quran per lafdhiyah atau per kata? Di antaranya, supaya kita mudah dalam mengartikan Al-Quran, apapun itu suratnya. Karena terkadang dalam Al-Quran itu ada pengulangan lafaz atau kata. Jadi, misalkan kalau kita hafal 1 atau 2 kata, jika kita menemukan kata yang sama, kita sangat mudah menerjemahkannya. Apalagi kalau banyak arti ayat Al-Quran yang kita hafal, maka kita akan dengan mudah pandai berbahasa Arab. Luar biasa ya. Untuk itu, semangat ya untuk selalu belajar tarjamah lafdhiyah. Sholih-sholihah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang kandungan, bacaan, dan tarjamah dari Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Al-Falaq merupakan surat yang ke-113. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, dan tempat diturunkannya di kota Makkah. Al-Falaq sendiri artinya waktu subuh. Anandaku salih-salihah, pernahkah kalian merasakan ketakutan jika suatu tindakan kejahatan atau hal yang mengerikan akan menimpamu? Jika pernah, mohon berlindunglah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena masih ada saja yang di luaran sana percaya kepada suatu benda atau bergantung sama manusia yang dianggap pintar untuk mengusir atau menghindari dari gangguan-gangguan yang berniat jahat. Nah, itu bisa disebut musyrik, menduakan Allah. Hati-hati ya, kita cukup berlindung kepada Allah saja. Di antaranya dengan memperbanyak membaca surat Al-Falaq. Di dalam surat Al-Falaq dijelaskan adanya kejahatan apabila sudah gelap gulita dan kejahatan para tukang sihir. Dengan membaca surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan itu. Baiklah salih-salihah, sekarang kita akan sama-sama membacakan surat Al-Falaq dengan bacaan yang benar. Kita mulai ya. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Setelah Ananda membacakan surat Al-Falaq, sekarang kita akan bahas tarjamah lafdhiyahnya. Ustadzah bacakan dan nanti Ananda ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birobbi, kepada Tuhan, al-falaq, yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang Dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita, wa min syarri, dan dari kejahatan, an-nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup, fil uqad, pada buhul-buhul, wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Setelah Ananda membaca berulang-ulang dan sudah menghafalkannya, kita coba ya dengan menerjemahkan lafaz-lafaz ini. Qul, apa coba? Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birobbi, kepada Tuhan, al-falaq, yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang Dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita, wa min syarri, dan dari kejahatan, an-nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup, fil uqad, pada buhul-buhul, wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua sudah mempelajari terjemah lafdhiyah surat Al-Falaq. Gimana? Senang kan mempelajari ilmu Al-Qur'an? Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah mempelajari surat Al-Falaq ini, ada sedikit pesan nih buat kalian. Bagaimana cara menerapkan surat Al-Falaq dalam kehidupan kita sehari-hari? Di antaranya, dengan selalu bekerja sama dan peduli kepada sesama. Dengan kita banyak teman, selalu peduli, sering berbagi, maka insya Allah kita akan terhindar dari orang-orang yang berniat dolim kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anandaku, tugas dari Ustazah, silahkan kalian baca berulang-ulang surat Al-Falaq beserta artinya, dan hafalkan sampai benar-benar faham dan hafal. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama tes surat Al-Falaq melalui latihan soal. Demikian solih-solihah materi surat Al-Falaq yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.